Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sukacita yang luar biasa. Pagi hari ini kita boleh kembali bertemu. Dan saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang selalu merindukan, haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Pembacaan kita pagi hari ini adalah dari Mazmur 119 ayat pertama sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan bagi kita semua. Perikop dari pembacaan kita adalah bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ayat yang pertama, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidup tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapatkan malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hati aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdusta terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Puji nama Tuhan. Luar biasa sekali firman Tuhan, saudara. Dan tema yang saya ingin bagikan bagi kita semua hari ini, atau pembelajaran yang saya ingin bagikan bagi kita semua adalah mencintai hidup untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Setiap orang pasti ingin dipandang baik oleh orang lain. Setiap orang pasti ingin memperoleh tatanan hidup yang sempurna di mata orang lain. Setiap orang ingin mendapatkan penilaian atau pandangan baik sempurna di mata orang lain. Sehingga oleh karena itu mereka berlomba-lomba untuk memperbaiki diri. Mereka berlomba-lomba untuk membenahi diri, supaya bisa terlihat baik, supaya bisa tampil baik, sempurna di mata orang lain. Tetapi terkadang mereka memilih jalur yang salah untuk mencapai tujuan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mencintai hidup yang Tuhan mau adalah bagaimana kehidupan kita bisa melekat, bagaimana kehidupan kita bisa melekat kepada Tuhan, senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mencintai hidup yang Tuhan mau adalah bagaimana kita memberi hidup dan berjalan seturut dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau belajar beberapa hal tentang kehidupan kita dari firman Tuhan yang baru saja kita baca. Yang pertama adalah hidup menurut Taurat Tuhan akan memperoleh kebahagiaan yang kekal. Hidup menurut Taurat Tuhan akan memperoleh kebahagiaan yang kekal. Dalam pembacaan kita di ayat pertama dan sampai ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata seperti ini. Berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Hidup menurut Taurat Tuhan. Taurat Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah
bukan hanya berbicara tentang hukum Taurat 10 hukum yang Musa tuliskan di atas 2 loh batu. Terlalu dangkal saudara kalau kita berpikir sampai di situ, hanya di situ. Tetapi yang dimaksud firman Tuhan, kalau Taurat Tuhan di sini adalah bagaimana kita hidup meneladani kehidupan Yesus. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan bahwa Yesus Kristus adalah firman yang hidup. Yesus Kristus sendiri adalah firman yang hidup. Lalu bagaimana kita hidup bisa meneladani atau hidup kita seperti dengan kehidupan Yesus, dan di mana kehidupan Yesus tidak bercacat celah. Yesus tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar atau hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi justru kehidupan Yesus Kristus adalah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana kehidupan kita bisa hidup seturut dengan firman Tuhan? Sebab di dalam firman Tuhan adalah aturan-aturan yang luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh memperoleh kebahagiaan yang kekal, kebahagiaan yang tidak semu. Kebahagiaan yang kekal adalah bagaimana kita memperoleh kehidupan kekal kita nantinya di hadapan Tuhan. Kebahagiaan yang daripada Tuhan, yang tidak bisa diambil oleh orang lain. Kebahagiaan yang Tuhan beri, yang melebihi dari segalanya dalam kehidupan ini. Mungkin kita boleh memperoleh harta yang luar biasa, mungkin kita boleh memperoleh posisi jabatan dalam kehidupan kita, tetapi itu adalah kebahagiaan yang semu. Tetapi kebahagiaan yang kekal yang Tuhan janjikan adalah di mana kita memperoleh pencapaian-pencapaian di dalam Tuhan oleh karena penyertaan Tuhan. Dan kebahagiaan itu, pencapaian itu tidak akan bisa diambil oleh orang lain, tidak akan bisa dikalahkan oleh orang lain. Sebab Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa ketika Tuhan yang mengangkat kita, tidak ada satupun yang bisa menjatuhkan kita. Lalu yang kedua, poin yang kedua adalah kehidupan orang benar tidak akan pernah dipermalukan. Kehidupan orang benar tidak akan pernah dipermalukan. Mazmur 119 ayat yang kelima dan ayat ke-6 dalam pembacaan firman Tuhan dikatakan seperti ini. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapatkan malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Kehidupan orang benar tidak akan pernah dipermalukan. Pernahkah kita mendapati hal seperti ini, saudara? Suatu ketika kita diundang untuk datang ke dalam suatu pesta. Lalu di sana dihadiri oleh orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya jabatan misalnya. Kemudian kita diharuskan untuk bergaul dengan mereka di tempat pesta itu, untuk ngobrol dengan mereka. Nah, di sana orang-orang hebat ini berdiri sambil memegang gelas minuman mereka, sambil mengisap cerutu atau rokok misalnya. Lalu kita hadir di sana. Lalu di satu kondisi mereka menawarkan kita untuk sama-sama mengisap rokok atau cerutu di situ. Bergejolak dalam pikiran kita bahwa kalau kita menolak, kita akan malu. Mungkin kita akan dikatakan bahwa kita adalah orang yang tidak bisa bergaul dengan orang-orang hebat. Tetapi kalau kita terima, sama halnya bahwa kita mengecewakan Tuhan, sebab kita tahu bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Tubuh kita adalah bait Allah yang harus kita jaga. Tetapi kita mengambil keputusan yang tepat untuk menolak dengan cara baik. Mungkin kita berpendapat bahwa nantinya kita akan malu, kita akan dikatakan tidak bisa bergaul. Tetapi di hadapan Tuhan, kita bukanlah orang-orang yang dipermalukan. Seperti seorang anak bermain game, Tuhan akan memberikan kepada kita bintang 5 yang terbaik, karena kita sudah mengambil keputusan untuk tidak merusak diri kita, untuk menjaga bait Allah, yaitu tubuh kita yang Tuhan beri. Oleh sebab itu, kehidupan orang benar tidak akan pernah dipermalukan. Kehidupan kita benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang mengatakan demikian. Lalu poin yang ketiga yang kita pelajari adalah kehidupan orang benar akan selalu melihat keajaiban-keajaiban Tuhan hari lepas hari. Ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 dari pembacaan kita pagi hari ini. Lakukanlah kebajikan kepada hambamu ini, supaya aku hidup dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu.
Suatu ketika saudara, kesaksian dalam kehidupan saya pribadi. Waktu itu saya berumur sekitar 10 tahun. Dan saya masih duduk di bangku SD. Dan saat itu, selang beberapa hari sebelum kami mengadakan atau memperingati hari Paskah, kemudian saya datang kepada papa saya dan saya mengatakan, Pak, beberapa hari lagi kita akan Paskah. Kebiasaan anak-anak seusia saya pada saat itu, ketika kami pergi Paskah, kita pakai sesuatu yang baru, minimal sendal yang baru untuk kami pergi ibadah Paskah sekolah minggu pada saat itu. Lalu papa saya bilang begini, kamu bersabar, Tuhan pasti memberikan berkat supaya kalian bisa pakai sendal baru. Kemudian selama beberapa hari, sehari sebelum acara Paskah, saya kembali mengingatkan papa saya, Pak, besok sudah hari Paskah, tapi belum ada sendal baru yang papa beli. Kemudian papa bilang, besok ibadahnya jam berapa? Saya bilang jam 10 pagi. Lalu papa saya bilang, masih ada waktu. Percaya Tuhan pasti memberi berkat. Lalu seperti anak-anak pada umumnya, sebelum tidur malam hari karena besoknya sudah akan mengikuti acara Paskah, saya kembali mengingatkan papa saya, Pak, besok sudah mau Paskah. Tetapi kali ini berbeda. Saya bilang seperti ini, Pak, besok sudah mau Paskah. Kalau memang tidak ada sendal baru, ya sudah, tidak apa-apa. Kami pakai sendal yang lama saja. Tapi dengan iman papa saya bilang, bersabar, besok pasti ada berkat. Kamu bisa pakai sendal baru. Lalu malam itu kami beristirahat. Keesokan paginya sesuatu yang luar biasa terjadi. Kami di rumah memelihara seekor anjing yang sangat patuh dan pintar luar biasa. Kemudian pagi itu anjing peliharaan kami ini mengais-ngais pintu depan rumah kami. Lalu mama saya bangun pagi-pagi dan membangunkan kami, lalu berkata, ayo siap-siap, sudah tidak lama lagi kita akan ke gereja, kalian akan ke sekolah minggu untuk Paskah. Lalu mama saya membuka pintu depan rumah kami, saudara, dan apa yang terjadi? Satu keajaiban yang luar biasa yang saya saksikan di situ. Mama saya mendapatkan dua pasang sendal yang baru, saudara. Dua pasang sendal yang baru di situ. Bedanya adalah sendal ini sudah tidak ada merek dari toko seperti itu. Tetapi ketika mama saya periksa, bahkan bagian alasnya dari sendal ini sepertinya belum pernah terpakai sendal ini, saudara. Baru, sama sekali baru. Mama saya bingung, ini punya siapa ya? Kemudian waktu itu saya ingat sekali, masih pagi-pagi benar, sekitar jam 6 seperti itu. Mama saya lalu mengambil kedua pasang sendal ini, kemudian mendatangi tetangga-tetangga rumah kami untuk menanyakan apakah sendal ini punya mereka. Tetapi dari tetangga-tetangga kami ini tidak ada yang mengaku bahwa itu sendal mereka. Mereka mengatakan bahwa itu bukan milik mereka. Lalu kemudian mama saya, karena kami tinggal di kompleks perumahan, mama saya kembali mendatangi tetangga-tetangga di kompleks lorong-lorong sebelah rumah kami, dan semua orang-orang di situ mengatakan bahwa itu bukan milik mereka. Saya ingat sekali, hampir sampai jam 8:30 pagi, hampir sekitar 2 jam, mama saya keliling mencari siapa pemilik sendal ini. Karena pemikiran kami bahwa mungkin anjing kami ini mengambil sendal orang lain kemudian membawanya ke rumah. Karena kebiasaannya bermain dengan barang-barang orang lain, bahkan barang-barang kami pun, sendal atau sepatu biasa dia pakai untuk bermain. Tetapi hampir 2 jam mama saya keliling dan mendapati bahwa tidak ada yang mengaku bahwa itu milik mereka. Lalu mama saya kembali ke rumah dan papa saya bilang, berarti itu dari Tuhan. Itu keajaiban dari Tuhan. Dan pada akhirnya hari itu kami mendapatkan sesuatu keajaiban yang luar biasa. Dan yang lebih ajaibnya lagi bahwa 2 pasang sendal itu, yang sepasang itu cocok atau pas dengan ukuran kaki saya, dan yang sepasangnya lagi itu pas atau cocok dengan ukuran kaki kakak saya. Wow, luar biasa, saudara. Saya percaya semua itu adalah keajaiban yang Tuhan tunjukkan. Karena papa saya
melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia berpegang kepada firman Tuhan. Dia berdoa untuk mujizat Tuhan terjadi bagi kami semua, hari lepas hari. Saudara kasih dalam Tuhan, mari cintai hidup kita untuk tetap hidup di dalam Tuhan dan menghidupkan firman-Nya sebagai suatu kebenaran, sehingga hidup kita selalu dibenarkan. Percayalah, kehidupan kita akan semakin diangkat Tuhan, semakin naik menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan mengalami kelimpahan demi kelimpahan yang datangnya dari Tuhan. Oleh karena kehidupan kita mau berpegang kepada kebenaran yang sesungguhnya, yaitu firman Tuhan, Yesus Kristus dalam firman kita. Terpuji nama Tuhan, dan memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.